Menparekraf Sandiaga Uno ini kan mengungkapkan begitu ya bahwa salah satu tantangan pemulihan sektor pariwisata ini adalah keterbatasan armada pesawat. Bagaimana tanggapan Inaka terkait hal ini? Ya, itu benar, tapi kan kembali tadi kita juga tahu wisatawan, kalau yang dimaksud Pak Menparekraf tadi, wisatawan asing ya hanya masih terbatas. Selain jumlah pesawat atau airline yang terbang, termasuk airline internasional juga mau bisa terbatas kan juga karena kendala, border Mbak. Belum semua negara kondisi pandeminya sama. Ya, contoh di Cina masih diberlakukan ya lockdown ataupun pengetatan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu. Demikian juga beberapa negara lain masih, kondisi pandeminya lebih buruk atau belum sebaik di Indonesia gitu. Mungkin di Indonesia kita sudah berharap banyak ya, tapi kan tergantung dari, pembukaan perbatasan atau border masing-masing negara tadi, Mbak. Mungkin yang paling dekat dengan kita yang sudah mulai banyak traffic-nya tapi walaupun belum masih sekitar pulih 30% sampai 40% dari semula adalah, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Misalnya flight Jakarta Singapura, Jakarta Kuala Lumpur dan sebaliknya ini relatif sudah mulai ada, recovery atau perbaikan. Baik, Pak, lalu selain berkurangnya armada pesawat akibat dikembalikan ke lesor begitu ya karena terdampak pandemi COVID-19, sebetulnya apa lagi yang menjadi tantangan industri aviasi di tengah bangkitnya pariwisata kita, Pak? Kalau saat ini yang di depan mata ya harga minyak, Mbak, dan ini kelihatannya akan panjang. Biasanya dari statistik di tahun-tahun sebelumnya karena harga minyak ini kan volatile ya, naik turun. Itu kalau, harga minyak dunia sampai di atas $100 per barrelnya itu hanya, dalam waktu sekitar, 2 minggu sampai paling lama 1 bulan sudah mulai turun lagi seperti tahun yang lalu kan sempat di atas 100 tapi kembali turun lagi sampai $50 per barrel. Saat ini kan sejak, perang Ukraina dimulai kan Februari, ya udah 3 bulan mungkin 3 bulan lebih ya, harga minyaknya di atas $100 terus gitu. Ini yang membuat sementara tantangan bagi maskapai Indonesia ya, kita kan, untuk penerbangan domestik ada pembatasan tarif batas atas, tarif batas bawah gitu ya, yang belum direvisi juga, tapi tertolong oleh adanya fuel surcharge yang diberlakukan ya bulan yang lalu sebelum lebaran. Baik, Jadi bukan hanya maskapai Indonesia Mbak, maskapai luar negeri pun akan menghadapi kendala yang sama dan sudah banyak menerapkan fuel surcharge juga karena harga minyak, dunia yang mempengaruhi harga aftur tentunya yang ya cukup lama bertengger di atas $100 ini bagi industri penerbangan sudah nggak ekonomis lagi. baik. Pak, lalu bagaimana upaya pemerintah untuk membantu percepatan pemulihan di sektor penerbangan untuk saat ini? Ya yang diberlakukan tentu satu ya mempersiapkan operasi bandara untuk, pemulihan ke arah normal lagi ya, sehingga kapasitasnya bisa naik juga karena kapasitas ini bukan hanya jumlah pesawat Mbak, tapi juga kapasitas bandara gitu ya. Kemudian, mulai membuka, rute-rute baru khususnya untuk turisme ya atau wisatawan mancanegara dengan negara-negara yang relatif sudah, kondisi pandemi Covid-nya setara dengan kita atau lebih baik lah gitu. Sehingga mereka juga berani mengirim orangnya. Contoh aja Mbak, ini baru berita kemarin Arab Saudi kita mengirim orang untuk jemaah haji, tapi turis dari atau pengunjung dari Arab Saudi dilarang berkunjung ke Indonesia. Ini kan contoh ketidakseimbangan dengan alasan pandemi juga.